8 keterampilan dasar mengajar. 1. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Keterampilan membuka pembelajaran adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar mental atau perhatiannya hanya terpusat pada apa yang ingin ia pelajari. Contohnya, Assalamualaikum anak-anak ibu. Apa kabar anak ibu semuanya? Nah, di sini ibu ada membawa box hitam. Siapa yang tahu isi dari box ini? Nah, begitu. Seterusnya ada keterampilan menutup pembelajaran. Keterampilan menutup pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pembelajaran di hari itu. Contohnya, apa pembelajaran anak-anak ibu dapat di hari ini? Baik, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Tunjuk tangan. Wah, bagus sekali Rizky. Jadi, kesimpulan kita itu hari ini adalah ada 3 macam jenis makanan hewan. Ada karnivora, herbivora, omnivora, di mana karnivora itu adalah pemakan daging, herbivora adalah pemakan rumput, dan omnivora adalah pemakan segalanya. Nah, di sini Ibu akan berikan PR ya untuk dikerjakan di rumah. Di buku cetak halaman 108. Jangan lupa dikerjakan. 2. Keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan satu dengan yang lain. Menjelaskan berarti memberikan penjelasan atau pengertian pada seseorang. Oleh sebab itu, seorang guru harus 1. Mengerti apa yang ia jelaskan. 2. Mengerti bagaimana merencanakan suatu pembelajaran. 3. Mengetahui bagaimana cara menjelaskan kepada siswanya. Nah, contohnya, baiklah, Ibu akan menjelaskan apa itu api unggun. Api unggun adalah setumpukan kayu yang dibakar pada saat kegiatan berkemah. Kegiatan ini dilakukan pada malam terakhir berkemah. Jadi, api unggun adalah kegiatan berkemah yang dilakukan pada malam terakhir berkemah, karena untuk mengobarkan semangat anggota pramuka yang telah capek, jenuh, dan letih tadi. 3. Keterampilan bertanya. Bertanya merupakan keterampilan dasar mengajar yang merupakan ucapan verbal yang meminta respon dari seseorang yang mendorong kemampuannya untuk berpikir. Dengan bertanya, seorang guru meminta penjelasan dari siswanya dan untuk mengetahui sesuatu. Pertanyaan yang diberikan harus mendalam hingga siswanya kreatif dan imajinatif. Contohnya, nah, di sini Ibu punya pertanyaan. Siapa yang tahu angkat tangan ya? 3 tercepat angkat tangan. Nanti Ibu beri hadiah permen. Nah, pertanyaannya, hewan apa sajakah yang termasuk herbivora? Tunjuk tangan. Ya, cahaya. Betul. Yang lain? Ya, Caca. Wih, betul juga. Satu lagi. Ya, Ira. Wah, pintar semua ya anak ibu. Nah, jadi hewan pemakan herbivora itu ada kelinci, panda, sapi, kambing, gitu. 4. Keterampilan memberi penguatan. Penguatan adalah segala bentuk respon, apakah bersifat verbal ataupun non-verbal, yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa, yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi si penerima. Jadi, memberikan penguatan adalah respon terhadap tingkah laku positif yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Nah, contohnya, di sini siapa yang tahu apa itu tujuan dari yel-yel kepramukaan? Nah, oke Nadira. Pintar sekali Nadira, senang Ibu. Iya, betul yang dikatakan Nadira tadi, tetapi Ibu di sini akan menyimpulkan jawaban dari Nadira tadi ya. Jadi, intinya itu untuk
memberikan dorongan semangat kepada kelompok pramuka yang sedang bermain tadi dan sebagai ciri khas kelompok pramukanya masing-masing. Begitu ya. Tepuk tangan yuk buat Nadira yang sudah berani dan betul untuk menjawab. 5. Keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi adalah keterampilan guru untuk menjaga agar iklim pembelajaran tetap menarik perhatian, tidak membosankan, sehingga siswa menunjukkan sikap antusias dan ketekunan, penuh gairah, berpartisipasi aktif dalam setiap langkah pembelajaran. Contohnya, nah, siapa yang tahu rukun iman ada berapa? Bagus sekali, iya ada 6. Nah, itu cahaya di belakang kelihatannya ngantuk. Jika banyak yang mengantuk, bagaimana jika ibu berikan coklat kepada 3 tercepat yang bisa menjawab? Nah, kan di sini rukun iman itu ada 6. Apa saja itu? Siapa yang bisa tunjuk tangan? Iya, Rizky. Wah, betul sekali. Siapa lagi? Oh, Bintang. Wah, pintar. Satu lagi? Ya, Kila. Wah, bagus sekali ya anak ibu ini semuanya. 6. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang digunakan pada proses pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas berpikir anak. Contohnya, baiklah, ibu akan membagi anak ibu jadi beberapa kelompok ya. Setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Udah kan? Ada yang belum dapat kelompok? Sudah semua kan? Nah, jika sudah semua, di sini Ibu ada pertanyaan di halaman 107. Coba baca dahulu, lalu kerjakan ya soalnya, lalu diskusikan kepada teman sekelompok kalian. Setelah itu, setelah didiskusikan, nanti kita akan presentasikan ke depan. Mengerti kan anak-anak ibu semuanya? 7. Keterampilan mengajar kelompok kecil atau perseorangan. Hal yang penting dalam pembelajaran kelompok kecil ini adalah guru harus meningkatkan kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. Karena dalam situasi pembelajaran kelompok kecil ini dibutuhkannya komunikasi dan hubungan yang akrab sehingga siswanya nyaman untuk belajar. Dan jika perseorangan itu berarti ia mengalami kebutuhan khusus atau karena kesulitan dalam proses pembelajaran. Contohnya, nah di sini Ibu akan membagi menjadi 5 kelompok ya. Karena kan panca indera itu ada 5 jenisnya. Ibu bagi ya, kelompok 1 panca indera penglihatan, kelompok 2 pendengaran, kelompok 3 penciuman, kelompok 4 pengecap, kelompok 5 peraba. Nah, silakan anak ibu langsung diskusikan dengan kelompoknya ya. Jika ada yang bingung atau tidak tahu, silakan tanyakan kepada ibu. Nah, jika semuanya udah, kita akan presentasikan ke depan. Nah, sekarang kan semuanya sudah presentasi. Jadi kita sudah mengerti apa itu panca indera penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap, dan peraba. 8. Keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas ini adalah hal yang sangat penting yang dimiliki guru agar suasana mengajar dapat menunjang efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan kondisi belajar yang kondusif dan kondisi belajar yang terganggu dan guru dapat mengarahkannya ke pembelajaran yang tidak membosankan. Contohnya, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi ini siapkan belajar matematika. Nah, jika sudah siap, keluarkan buku yang berkaitan dengan matematika.
Dan buku yang selain itu masukkan ke dalam tasnya ya. Baiklah, jika sudah, kita mulai ya. Semuanya perhatikan ke papan tulis. Rani dan Zara tidak boleh mengobrol ya. Nanti kalau tidak perhatikan ibu, Rani dan Zara tidak akan mengerti. Ya, ibu lanjutkan ya. Nah, itu di belakang sepertinya ada yang mengantuk ya. Apa di sini banyak yang mengantuk? Wah, banyak juga ya. Bagaimana jika kita refresh otak dulu yuk, biar tidak mengantuk. Yuk semuanya berdiri, kita bernyanyi Caca Merica, biar tidak ngantuk. Nah, duduk lagi anak ibu. Sudah tidak ngantuk lagi kan? Kita mulai lagi ya pembelajaran tadi.